Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman PAI kelas 8 bab 2, meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-ijian. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali atau global maupun tafsili atau terperinci. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci seperti namanya, nama Rasul penerima, dan lain sebagainya. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Sedangkan beriman kepada kitab terdahulu berarti meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul terdahulu. 2. Nama kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Musa. A. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. B. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. C. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya.
D. Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 41 berikut ini. Yang pertama, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 3. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. 4. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. E. Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. 3. Menjadi generasi pecinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Demikian juga dengan generasi setelah sahabat, yakni tabi'in, mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, diceritakan bahwa sahabat Sa'ad bin Hisam bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah. Maka Aisyah menjawab, "Bukankah engkau sering membaca Al-Quran?" Hisyam menjawab, "Ya." Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia, dan ketakwaan ini dapat dibaca pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-4. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. 4. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut seperti itu dikarenakan keyakinannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka membangun kota Madinah bersama-sama. Bersama umat Islam dan penduduk kota lainnya, mereka menyepakati kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam Piagam Madinah.
Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka seperti penduduk kota lainnya. Pada waktu mereka melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, Nabi memberikan haknya. Demikian juga pada saat mereka keluar dari kesepakatan, Nabi juga menghukum mereka. Salah satu contoh pemberian hak yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli kitab adalah riwayat tentang Nabi yang berhutang kepada seorang Yahudi. Sedangkan salah satu contoh hukuman yang diberikan oleh Nabi terhadap ahli kitab yang melanggar kesepakatan adalah kisah pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Di luar hubungan sosial politik seperti dua contoh tersebut, hubungan antara umat Islam dan ahli kitab di Madinah berjalan dengan harmonis. Sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan yang harmonis itu pun tetap terjaga. Nah, adik-adik, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.